Dan data-data yang harus kita perbaiki, lalu kita juga harus menunggu data dari Kehadiran kendaraan tempur tanpa awak menjadi salah satu alutsista yang sangat dibutuhkan oleh negara yang memiliki kekuatan militer. Satu hal yang harus kalian ketahui, tidak semua kendaraan tempur yang digunakan oleh TNI adalah buatan luar negeri. Beberapa di antaranya adalah juga merupakan buatan Indonesia, mulai dari Stone mata-mata hingga mini tank berhasil dibuat Indonesia. Sebuah kebanggaan untuk Indonesia, bukan? Nah, berikut ini adalah 6 kendaraan tempur tanpa awak buatan Indonesia. Drone elang hitam. Drone elang hitam adalah drone militer Indonesia yang telah diresmikan menjadi alutsista oleh PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Nama elang hitam pada drone ini diberikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang PS Projonegoro. Drone ini merupakan hasil kerjasama dari konsorsium 6 lembaga dan PT Dirgantara Indonesia. Drone ini adalah pesawat udara nirawak atau PUNA tipe Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang mampu terbang tanpa henti selama lebih dari 24 jam. Elang hitam digunakan untuk pengawasan dan menjaga kedaulatan NKRI di wilayah darat dan laut melalui pemantau udara. Untuk spesifikasi, elang hitam memiliki daya jelajah dan komunikasi hingga 250 km, durasi terbang non-stop hingga 30 jam, dimensi panjang pesawat 8,3 meter, dan bentang sayap 16 meter. Sebagai alutsista, drone ini juga dilengkapi dengan kamera, radar, rudal, dan memiliki ketinggian jelajah hingga 23.000 kaki. Ini Indonesia punya loh, mantap nggak tuh? BDL War V1 memiliki minat yang besar terhadap dunia militer, mahasiswa ITS bernama Batiar Dumais Laksana dengan bantuan kedua rekannya, yakni Aditya Wisnu Pratama dan Muhammad Iqbal, menghabiskan waktunya 2,5 tahun untuk membuat sweeper tank yang diberi nama BDL War V1. Mereka sukses menyelesaikan kendaraan taktis berupa tank mini berlabel War V1. Tank robot tersebut dibuat di markas BDL Tech, Balikpapan, Kalimantan Timur. Alat tempur ini mampu dikendalikan jarak jauh dan menenteng senapan mesin ringan untuk memporak-porandakan posisi musuh. Selain itu, tank ini juga bisa digunakan untuk mengirimkan bantuan darat secara diam-diam tanpa membuat keributan secara efektif dan efisien. Tank ini dibuat dengan konsep ramah lingkungan dengan memasukkan mesin hybrid di dalamnya. Sebagai sebuah alat tempur, War V1 juga dilengkapi dengan perlengkapan tempur seperti pelempar granat atau roket dan senapan mesin ringan. Masih sederhana, tapi setidaknya ini bisa menjadi contoh untuk anak bangsa lainnya bisa berkarya. Nah, anak bangsa dengan potensi kayak gini harus dikawal dan diapresiasi supaya bisa jadi aset bangsa di masa depan. BDL War V2. Setelah sukses dengan BDL War V1, karya anak bangsa kembali hadir melalui BDL War V2. Hadirnya War V2 ini berkat adanya dukungan dana yang diberikan oleh Menristek Dikti dan Gubernur Jatim kepada CV BDL Teknologi yang berhasil membuat kembali kendaraan tempur tanpa awak yang bisa dikendalikan melalui remote untuk mendukung operasi militer. Berbeda dengan War V1 yang mengusung teknologi hybrid, War V2 kini murni dikendalikan melalui remote control bagaikan sebuah drone. Dari segi tampilan, wujud bagian War V2 lebih modern dan sudah dirancang dengan bodi yang tidak mudah tembus dengan peluru. Selain itu, penggunaan plat baja 10 mm buatan LIPI sebagai lapisan bodi akan lebih membuat War V2 semakin perkasa dari terjangan peluru 7,62 mm. Kemudian jarak radius maksimal pengendaliannya adalah 14 km dan dilengkapi perlengkapan elektronik anti-jamming. Widih, makin mantap aja nih spesifikasinya. Tak puas dengan BDL War V1 dan War V2, BDL Teknologi dikabarkan akan kembali hadir dengan BDL War V3. Wow, kira-kira seperti apa ya teknologi yang digunakan? Kita tunggu gebrakan selanjutnya ya dari War V3. Sentry Gun. Melalui Puslitbang Kemhan dan PT Ansa Solusi Tama, senjata berbasis robotik berhasil diciptakan menggunakan teknologi prototype Sentry Gun yang merupakan Unmanned Ground Combat Vehicle atau UGVC. Sentry Gun adalah kendaraan darat tanpa awak dengan sistem robotik yang dirancang khusus untuk misi pengintaian, pengawasan, dan akuisisi target
guna meningkatkan keamanan personel. Dari segi fisik, Sentry Gun mempunyai dimensi 652 x 412 x 550 mm dengan ground clearance 40 sampai 60 cm dan bobot keseluruhan diperkirakan mencapai 1.100 kg. Berdasarkan prototipe yang ada, persenjataan Sentry Gun mengadopsi senapan mesin berat M2HB Browning kaliber 12,7 mm. Karena serba otomatis, sistem yang dianut mirip dengan teknologi remote control weapon system. Sentry Gun bekerja berdasarkan sensor kamera yang akan mendeteksi pergerakan target. Meskipun masih dalam bentuk prototipe, pengembangan Sentry Gun akan terus dilakukan dengan teknologi mutakhir masa kini. Widih, sangarnya Indonesia secara perlahan mulai keluar nih. Jangan sampai kendor ya. Raja Wali 720. Raja Wali 720 adalah prototipe pesawat tanpa awak yang diproduksi Indonesia melalui Balitbang Kementerian Pertahanan yang bekerja sama dengan PT Bhinneka Dwi Persada. Ide pembuatan Raja Wali 720 ini berangkat dari kebutuhan untuk mengawasi daerah perbatasan yang sulit dilalui kendaraan patroli maupun personil TNI. Raja Wali 720 mampu terbang 24 jam dengan radius jelajah 20 km hingga 1000 km. Selain itu, Raja Wali 720 juga bisa mengudara hingga ketinggian jelajah 8.000 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 135 km per jam. Keunggulan lain adalah desain yang aerodinamis dan sayap depan di bagian depan pesawat yang dikenal dengan istilah canard. Raja Wali 720 juga dilengkapi dengan sistem integrasi yang cukup canggih, di mana Raja Wali 720 mampu mengirim gambar pantauan ke Mobile Command Center secara real time. Widih, spesifikasinya boleh juga nih. Siap bersainglah dengan produk-produk luar negeri. Aksi Raja Wali 720 ini pun telah disaksikan melalui uji coba yang dilakukan di lapangan terbang Pusat Teknologi Roket Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di Bogor, Jawa Barat. Smart Eagle 2. Smart Eagle 2 atau SE2 adalah pesawat tanpa awak made in Indonesia, buatan PT Aviator Teknologi Indonesia guna kepentingan intelijen Indonesia. Pesawat ini memiliki kapasitas mesin 2 tak berdiameter 150 cc yang mampu terbang selama 6 jam saat dilakukan uji coba. Hebatnya lagi nih, SE2 dilengkapi color TV kamera dan mampu beroperasi pada malam hari menggunakan German Imaging alias TIS kamera untuk pengindaraannya. SE2 dapat terbang sejauh 150 km, setinggi 30 km dengan kecepatan jelajah normal 120 km per jam. Namun dalam kondisi darurat, kecepatan terbang SE2 dapat di-up hingga 150 km per jam agar bisa menjangkau lokasi sejauh 300 km. Segala gerak-gerik pesawat ini dikendalikan oleh 2 operator di stasiun pengendali. Operator pertama mengatur penerbangan dan operator kedua mengoperasikan perangkat pengamat. Meskipun masih dalam bentuk prototipe, tapi udah maco kan ya? Indonesia makin keren aja nih.